Selamat bertemu kembali dengan kami di Jumat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk dapat beribadah bersama-sama dengan kami di Jumat Fisdak di New Jersey. Puji Tuhan atas kesempatan yang indah kembali kita dapat bertemu ya setiap malamnya, dan tadi malam sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Pendeta Muda Tulus yang telah menggantikan saya untuk hari Minggu malam dan telah memimpin pelajaran sekolah sahabat kita. Baik, saudara sekalian, seperti biasa kita akan memulaikan dengan satu lagu pujian dan kemudian ayah saya, Pendeta Alex Rantung, akan membawakan doa buka untuk acara kita pada saat ini. Silakan, Dek. Amin. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan untuk lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh saudara Tommy Manawan. Baik saudara sekalian, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ayah saya, Pendeta Alex Rantung. Silakan, Bi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa semua yang bertakhta dalam kemuliaan surga, pada malam ini ya Tuhan, hari Senin waktu Amerika atau hari Selasa waktu Indonesia, kami datang di hadapan hadirat Bapa, menyatakan puji syukur, terima kasih Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kami, baik berkat badani, terlebih Tuhan berkat rohani. Untuk itu ya Tuhan, pada malam hari ini, kami akan mengikuti akan kebaktian pembahasan pelajaran sekolah sahabat, sehubungan dengan Kain, Abel, sehubungan dengan
persembahan-persembahan yang mereka lakukan, dan apa yang telah terjadi dalam pembahasan selanjutnya sepanjang minggu ini mengenai Kain dan Habel ini akan menolong hidup kami memiliki satu kehidupan, sekalipun menghadapi tantangan kematian sekalipun. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan segera akan datang, membangkitkan bagi mereka yang telah beristirahat dalam Tuhan, dan semua yang masih hidup, kami semua yang sudah meninggal atau hidup, akan diobahkan masuk dalam kerajaan kemuliaan surga. Tuhan kiranya memberkati Pendeta Stephen Rantung, yang akan membawakan firman Tuhan yang menguatkan iman kami untuk memiliki satu pekerjaan pelayanan yang tepat, persembahan apa yang hendak kami lakukan, baik perpuluhan, persembahan, dan lain sebagainya, yang akan digunakan untuk memasyurkan kabar keselamatan. Berkati Pendeta Stephen dan keluarga, berkati kami semua yang mengikuti acara ini. Berikan kepada kami kekuatan dan Roh Kudus menuntun kami untuk memiliki pekabaran yang akan diterima pada malam ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berkati juga alat-alat digunakan untuk dapat digunakan dengan baik, dengan tidak ada halangan. Kami persembahkan doa ini tidak dengan nama lain, hanyalah di dalam nama Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami. Amin. 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 Ya, terima kasih banyak Pak Bi. Baik saudara sekalian, kita akan membuka kembali pelajaran sekolah sahabat kita ya. Kita akan membaca seperti biasa, dan pada saat ini saya akan bagikan kita akan berbicara tentang Kain dan warisannya, apa warisan daripada Kain, apa yang telah dia tinggalkan kepada umat-umat manusia. Nanti kita akan lihat sepanjang minggu ini kita sudah membahas sedikit tentang Kain dan Habel, dan pada saat ini kita akan membahas tentang 2 persembahan, lalu kemudian besok tindak kejahatan, hukuman Kain dan kejahatan manusia. Inilah warisan-warisan daripada Kain ya. Dan pada saat ini kita akan membahas tentang the 2 offerings, 2 persembahan. Mari kita langsung saja kepada pelajaran sekolah sahabat kita ya. Perbedaan antara Kain dan Habel sebagaimana tercermin dalam nama mereka tidak hanya menyangkut kepribadian mereka. Ya, kita sudah melihat bagaimana Pendeta Muda Tulus juga sudah membahas tentang hal ini, tentang nama mereka ya. Dan itu juga terwujud dalam pekerjaan mereka masing-masing. Sementara Kain adalah petani, sebuah profesi yang membutuhkan kerja keras fisik. Habel adalah gembala kambing domba, sebuah profesi yang menyiratkan kepekaan dan kasih sayang. Ada care di situ ya, caring ya, dia menjaga ya. Nah, Kain adalah penghasil, dia produser daripada buah, sedangkan Habel itu hanya jaga ya. Dan kedua pekerjaan ini tidak hanya menjelaskan sifat dari 2 persembahan atau buah dari Kain dan seekor domba dari Habel, tapi mereka juga menjelaskan 2 sikap psikologis dan mentalitas yang berbeda yang terkait dengan 2 persembahan. Kain sedang bekerja untuk memperoleh buah yang dia hasilkan, sementara Habel itu berhati-hati untuk memelihara domba yang diterimanya. Jadi itu bukan sesuatu hal yang dia sudah bukan lagi merasa ini miliknya, tapi bagi Kain, wah ini dia yang hasilkan, itu lebih seakan-akan lebih tinggi. Dan ada yang bilang, wah ini pekerjaan yang lebih mulia, ini mungkin pekerjaannya Habel daripada Kain ya. Makanya Tuhan menerima, dan kita akan lihat ya, Tuhan menerima persembahannya. Belum tentu, saudara. Kenapa? Karena pekerjaan yang pertama kali ditawarkan atau diperintahkan kepada Adam dan Hawa, bahkan sebelum mereka jatuh dalam dosa, itu adalah untuk menjadi petani. Jadi bukan karena Habel itu gembala, Yesus adalah gembala yang baik, maka persembahannya itu yang diterima. Tidak ya. Itu bukan demikian. Kenapa? Karena pekerjaan Kain itu adalah pekerjaan yang dimintakan pertama-tama oleh Tuhan untuk dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Untuk apa? Menjadi petani dengan kata lain ya. Nah, itulah. Jadi Habel itu berhati-hati memelihara domba yang diterimanya, sedangkan Kain memperoleh buah dari yang dia hasilkan ya. Jadi bacalah Kejadian 4 ayat 1 dan 5 dan Ibrani 11 ayat 4. Mengapakah Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain? Bagaimana kita memahami apa yang terjadi di sini? Kejadian 4 ayat 1 sampai 5 kemudian katakan apa? Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Bahasa Indonesia tanpa pendek aling-aling, langsung bilangnya straight to the point. Tapi bahasa Ibraninya, and Adam knew his wife, mengetahui istrinya. Saya sudah pernah bahas tentang hal ini ya. Bagaimana Adam mengetahui istrinya
Itu adalah eufemisme, bahasa yang diperhalus untuk apa ya? Hubungan seksual antara suami dan istri. Tapi bahasa Indonesia langsung saja, manusia itu bersetubuh dengan Hawa, Adam bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Pendeta Muda Tulus, saya percaya dengan pelajaran filsafat kita sudah melihat bagaimana perbedaan translation dalam bahasa Inggris. Katakan, aku telah mendapat seorang laki-laki Tuhan. Dengan kata lain, itulah harapan daripada siapa? Harapan yang tinggi yang dimiliki oleh Hawa. Anaknya inilah Mesias, itu yang dijanjikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya. Tapi banyak bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia juga itu menyatakan apa? Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu pada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Korban persembahannya. Lalu Kejadian ayat 4 ayat 5 kemudian katakan apa? Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Besok kita akan membahas lebih lanjut tentang apa yang telah terjadi dengan Kain ya. Dan Ibrani 11 ayat 4 katakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kenapa? Korbannya lebih baik itu apakah itu secara literal, literal, harafiah, atau secara simbolik, artinya secara rohani. Apakah itu secara literal, atau secara fisikal, atau secara rohani? Ya. Ada yang katakan, wah itu secara literal. Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan adalah korban darah, bukan yang hasil bumi dan lain sebagainya. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat apa yang terlebih utama yang diindahkan oleh Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan. Apakah itu literal atau rohani atau kedua-duanya? Nanti kita akan lihat ya. Jadi itu perdebatannya atau perbincangan kita nantinya. Baik. Pelajaran kita katakan firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kenapa lebih baik? Nanti kita akan lihat ya. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Ia menjadi orang benar, righteous. Karena Allah berkenan akan persembahannya dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Artinya bukan dia berbicara ada rohnya yang masih berbicara ya. Orang mati tidak dapat apa-apa, tapi kesaksian tentangnya itu masih dibicarakan orang hingga saat ini. Dengan kata lainnya, ia masih berbicara, artinya kesaksian tentang Habel masih terus dapat disampaikan. Ya. Ellen White dalam buku Alpha Omega jilid 1 halaman 74 katakan, tanpa tercurahnya darah, tidak ada pengampunan dosa. Dan mereka harus menunjukkan iman mereka di dalam darah Kristus sebagai penebusan yang dijanjikan dengan cara mempersembahkan anak sulung domba sebagai korban. Di samping itu, buah sulung hasil bumi harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur. Jadi kita lihat, dua-duanya itu dimintakan. Jadi jangan Anda pikir, wah itu Kain itu persembahannya nggak benar. Oh itu persembahan yang benar juga, saudara. Ya, tetapi tidak lengkap. Itulah mungkin kita lihat nantinya ya. Tidak lengkap ya. Buah sulung hasil bumi harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur. Baik. Pelajaran kita katakan apa? Sementara Habel mematuhi instruksi Tuhan dan mempersembahkan persembahan sayuran ya. Dan mempersembahkan persembahan sayuran sebagai tambahan dari korban bakaran hewan. Kain lalai melakukannya. Dia tidak membawa hewan untuk dikorbankan. Dia hanya satu hewan hanya satu bagian korban yang dibawakan, tapi dia tidak membawa yang lainnya. Tapi Habel bawa dua-duanya. Kain lalai melakukannya. Ia tidak membawa hewan untuk dikorbankan, tetapi hanya persembahan berupa buah tanah. Itu adalah tindakan ketidaksetiaan terbuka. Berbeda dengan sikap saudaranya Habel ya. Dan kisah ini sering dipandang sebagai kasus yang klasik keselamatan oleh iman Habel ya dan persembahan darahnya, yang berbeda dengan upaya untuk mendapatkan keselamatan melalui perbuatan, yaitu Kain dan buah tanahnya. Meskipun persembahan ini pasti memiliki makna spiritual, persembahan ini tidak memiliki nilai magic dalam dirinya. Tolong perhatikan, persembahan kita
Persembahan Kain dan Habel dan persembahan kita saat ini tidak memiliki nilai magic atau magis di dalam persembahan itu sendiri. Itu selalu hanyalah lambang, gambar menunjuk kepada Tuhan yang menyediakan tidak hanya rezeki, tetapi juga penebusan bagi orang berdosa. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan pelajaran sekolah sahabat kita sebagai tambahan, dan ini pertanyaannya. Bacalah, nanti kita akan baca. Bacalah Mika 6 ayat 7 dan Yesaya 1 ayat 11. Bagaimana kita dapat mengambil prinsip yang diterapkan dalam ayat-ayat ini dan menerapkannya dalam kehidupan dan ibadah kita. Kehidupan dan ibadah kita. Baik, mari kita masuk saja sebagai tambahan ya, atau penjelasan yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah ditulis. Penulis pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah seorang yang bernama Jacques Ducan, seorang dosen di Andrews University yang sangat saya hormati. Saya tidak pernah bertemu dengan beliau, tetapi banyak buku-bukunya dan tulisan-tulisannya yang sangat yang sering saya ikuti, dan saya sangat memuji Tuhan atas hikmat kebijaksanaan yang Tuhan sudah berikan kepada penulis pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi cuma hanya penekanan sedikit yang dapat saya tambahkan pada saat ini ya. Jadi pelajaran kita berbicara tentang dua persembahan ya. Dua persembahan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu pada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Waduh, pertanyaannya, kenapa persembahan Habel diterima, diindahkan, sedangkan persembahan Kain itu ditolak? Nah, tadi kita sudah memiliki satu kutipan, wah itu tidak ada darahnya itu pendeta. Persembahan Kain itu tidak ada darahnya. Jadi kalau demikian apa itu salah ya? Karena tidak ada darah ya. Ada yang katakan tidak ada darah. Kalau yang darah itu berarti itu lebih mahal. Lebih mahal karena dari sesuatu yang hidup. Sedangkan buah itu kan nggak semahal daging domba atau daging kambing kalau mau dibeli ya. Jadi persembahan Kain itu tidak berharga seperti apa? Seperti persembahan daripada Habel. Bukan hanya itu saja. Profesi Kain tidak seberharga profesi daripada Habel. Oh, siapa bilang? Kita sudah jawab. Bahwa profesi yang pertama-tama yang dinyatakan dalam Alkitab itu adalah petani, saudara ya. Bukan apa? Bukan gembala. Ya, itu profesi. Tapi berharganya, apakah itu tidak berharga? Apakah itu penyebabnya? Harganya lebih rendah, harga buah lebih murah daripada harga daging. Ya, apakah itu? Nah, poinnya lagi adalah, apakah Tuhan memang tidak menerima, Tuhan tidak menerima persembahan yang dari apa? Dari buah-buahan atau biji-bijian atau hasil bumi. Apakah Tuhan menolak persembahan hasil bumi? Oh, tidak ya. Persembahan kepada Allah dapat kita bawakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Hasil bumi. Imamat 2 ayat 1 sampai 2. Apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan rupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik. Dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawa kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak berserta seluruh kemenyannya, maka imam harus membakar. Jadi itu dibakar seperti binatang. Tepung itu dibakar seperti binatang di atas mezbah. Sebagai bagian ingatan-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Waduh, Tuhan menerima. Tepung yang dibakar, Tuhan menerima. Tapi mungkin Anda bilang, oh, pendeta, jangan dulu bilang begitu. Ini kan persembahan. Ini bukan, itu kan apa ya? Itu kan tidak ada apa ya? Itu persembahan syukuran ya. Mungkin persembahan syukur kepada Tuhan atas hasil bumi. Ya oke lah dibakar persembahan syukuran tepung tersebut. Ya. Tapi kalau untuk menghapus dosa, kalau penghapus dosa itu harus dari binatang, harus ada darah yang tercurah ya. Harus ada darah yang tercurah. Mungkin Anda katakan demikian ya. Jadi asumsi, kalau kita memang memiliki asumsi, itulah sebabnya maka hasil bumi Kain tidak diterima karena tidak ada darahnya yang keluar dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, apa betul ya? Apa betul bahwa persembahan itu ya oke, apa-apa saja mau dibawa oke diterima oleh Tuhan. Kalau korban bakaran penghapus dosa itu bagaikan perpuluhan, hukumnya itu paten 10% perpuluhan. Hukum untuk korban menghapus dosa karena kita bersalah harus mati, maka harus ada darah yang terkeluar, maka itulah yang harus diterima, harus ada darahnya. Nah, hati-hati juga ya, kita harus menyelidiki Alkitab dengan lebih jelas. Alkitab menyatakan betul
Yang terutama, kalau Anda bersalah, Anda melakukan pelanggaran dosa, itu harus dibayar dengan apa? Harus dibayar dengan darah, betul. Ya, harus dibayar dengan kambing domba. Korban penghapus dosa itu harus ada kambing dan dombanya. Imamat 5 ayat 6 berbicara tentang haruslah orang yang bersalah yang untuk minta penghapusan dosanya itu, ia harus mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu, yaitu apa? Seekor betina dari kambing atau domba. Dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Itu pendeta, itu kan ayatnya. Makanya dosa daripada Kain tidak bisa diterima karena apa? Karena tidak ada darahnya, karena tidak disembahkan domba atau kambing. Mungkin Anda beri, tapi jangan lupa ayat Imamat 5 itu tidak berhenti di ayat 6. Kenapa? Ayat 7 dilanjutkan tentang korban penghapus dosa. Apa yang dilanjutkan? Bagus Anda bertanya, mari kita baca ya. Tetapi jika orang yang bersalah itu tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan seekor lagi menjadi korban bakaran. Waduh. Jadi ini, tapi pendeta ini kan kalau tekukur merpati kalau dipotong masih darahnya muncrat ya, darahnya keluar, mungkin Anda katakan demikian. Jadi masih ada darahnya. Oke. Itu tidak hanya berhenti di ayat yang ke-7, Saudara, tentang korban penghapus dosa. Betul, idealnya kambing domba kalau Anda kaya. Kalau Anda tidak mampu, tekukur merpati. Bagaimana kalau Anda miskin sekali? Anda tidak punya tekukur merpati pun Anda tidak sanggup beli. Makanya Anda bacalah di ayatnya yang ke-11. Imamat 5 ayat 11 katakan apa? Imamat 5, tepung boleh menjadi korban penghapus dosa. Tetapi jikalau orang yang bersalah itu tidak mampu, ya Tuhan kita itu Tuhan itu tidak paksa, Saudara. Dia tidak paksa harus begini. Tapi kalau keadaan kita nggak mampu, ya gimana ya? Imamat 5 ayat 11 katakan apa? Jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Jadi pertanyaannya, ini kalau begitu pendeta, waduh Mrs. White salah tadi di Alfa Omega. Yang dituntut itu korban penghapus dosa itu harus ada darah. Ya, mungkin Anda pikir, waduh ini kenapa pendeta Rantung ini sepertinya ayat firman Tuhan ini bertentangan dengan pena inspirasi sepertinya Imamat 5 ayat 11 ini. Jadi kenapa ditolak dong? Kenapa persembahan Kain itu ditolak? Dia persembahan yang ditolak bukan karena dia miskin. Kain itu tidak miskin, Saudara. Ya, dia tidak miskin, tapi dia bebal. Dia bebal, dia keras kepala. Kenapa? Ya, pena inspirasi. Para nabi dan bapa, jilid 1 halaman 64. Dikatakan bahwa kedua-duanya, Kain dan Habel, sudah menerima instruksi yang lengkap dari Tuhan. Apa yang harus dipersembahkan Tuhan itu enggak kita sudah sering pelajari. Apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, apapun yang Tuhan mintakan kepada kita, semuanya itu black and white, Saudara. Tuhan sudah nyatakan, nggak ada yang bikin kita kaget. Oh, Tuhan, kok saya nggak tahu tuh Tuhan? Kok saya nggak pernah dengar Tuhan minta ini kepada saya? Tidak. Apa yang Tuhan minta, apa yang akan terjadi kepada kita, apa yang nantinya akan terjadi sampai akhir daripada dosa, sudah ada dalam Alkitab semua, Saudara. Ya, tidak ada yang kaget-kaget kita. Kenapa kita nggak tahu ini Tuhan? Tidak. Tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Kenapa? Pena inspirasi katakan dalam Para Nabi dan Bapa halaman 64. Kedua bersaudara ini, ya Kain dan Habel, telah diuji sebagaimana Adam telah diuji sebelumnya untuk membuktikan apakah mereka mau mempercayai dan menurut firman Allah. Mereka mengetahui akan persediaan yang telah diadakan untuk keselamatan manusia dan mengerti tata cara persembahan yang telah ditetapkan Allah. Allah sudah tetapkan. Mereka harus menyatakan iman di dalam juru selamat yang dilambangkan oleh persembahan itu. Dan mereka mengetahui bahwa dengan mengikuti rencana ilahi bagi penebusan mereka, mereka membuktikan penurutan mereka kepada kehendak Allah. Jadi itulah, sudah dikasih tahu, kalian harus bawa apa? Persembahan ini, persembahan hasil sayur-sayuran atau hasil kebun kalian, dan juga korban
korban sembelihan. Harus dibawa. Ya. Itu sudah diinstruksikan, sudah dikasih tahu kepada mereka. Berikutnya, kutipan seterusnya ya. Tanpa tercurahnya darah, tidak akan ada pengampunan dosa dan mereka harus menunjukkan iman. Sekali lagi, iman penurutan, iman diulang-ulang itu ya. Tanpa tercurahnya darah tidak akan ada pengampunan dosa dan mereka harus menunjukkan iman mereka di dalam darah Kristus sebagai penebusan yang dijanjikan dengan cara mempersembahkan korban, mempersembahkan anak sulung domba mereka sebagai korban. Di samping itu, buah sulung hasil bumi harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur. Jadi dua-duanya harus dipersembahkan. Harus ada persembahan korban dan persembahan syukur. Makanya harus ada apa? Selain perpuluhan, ada juga harus ada persembahannya. Persembahan juga harus ada, jangan cuma satu. Ya, dua-duanya harus lengkap ya. Harus ada korban dan persembahan syukur, dua-duanya. Dan Habel lakukan dua-duanya. Dia bawa korban, dia bawa persembahan syukur. Kain, korbannya dia nggak ikut. Korbannya dia nggak apa? Lakukan. Ya. Itulah sebabnya pena inspirasi mereka katakan. Ya. Kedua bersaudara ini sama-sama mendirikan mezbah mereka dan masing-masing membawa persembahan. Habel membawa satu korban dari antara kawanan dombanya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Dan Tuhan pun berkenan akan Habel dengan persembahannya. Api memancar dari sorga dan membakar korban itu. Tetapi Kain telah melanggar petunjuk dan perintah Tuhan yang jelas itu. Perintah Tuhan yang jelas itu. Dengan hanya membawa persembahan buah-buahan. Dan tidak ada tanda-tanda dari sorga bahwa persembahannya itu apa? Persembahannya diterima. Lalu setelah api dari sorga ya, setelah api dari sorga membakar korban daripada Habel, lalu korban daripada Kain tidak dibakar, persembahannya tidak diterima. Apa yang terjadi kemudian? Wah, puji Tuhan kita memiliki pena inspirasi ya. Halaman selanjutnya terus kata di statement selanjutnya katakan apa? Lalu Habel mengajak saudaranya, Kain, sama-sama. Mari. Kita menghampiri Allah dengan cara seperti yang telah dijelaskan Tuhan dengan jelas. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi bujukan Habel itu hanya membuat Kain lebih nekat untuk mengikuti kemauannya. Sebagai anak sulung, ia merasa terlalu tinggi untuk menerima nasihat saudaranya. Dan ia pun menolaknya. Habel katakan, Kain, ini masih ada sisa domba yang terbaik ini. Mari kita persembahkan ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari. Ya, dia nggak perlu. Ia telah memilih untuk bergantung kepada dirinya sendiri. Jadi apa yang menyebabkan Habel menurut Tuhan dan apa yang menyebabkan Kain tidak menurut Tuhan? Karena kasih cinta kepada dirinya sendiri, saudara ya. Cinta kepada diri sendiri. Kita sudah mengikuti begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, Yesus kata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala kehendakku. Tapi Habel tidak mencintai Tuhan. Dia mencintai dirinya sendiri. Kenapa dia mencintai dirinya sendiri? Mungkin dia merasa dia lebih hebat. Mungkin kita tidak tahu. Pena inspirasi tidak bilang. Mungkin dia merasa lebih hebat, dia lebih tua daripada Habel, seperti pena inspirasi katakan. Dia memiliki profesi yang lebih daripada Habel. Profesinya dia itu menghasilkan, bukan hanya menjaga sesuatu yang sudah diberikan. Dia menghasilkan sesuatu sepertinya dari yang tidak ada, dari yang tidak kelihatan, jadi ada. Jadi dia merasa lebih dan dia pikir ini sudah cukup. Tapi lebih daripada itu, pena inspirasi juga kalau Anda membaca halaman 64 dari para nabi dan bapa, dia tidak mencintai Tuhan. Kenapa dia tidak mencintai Tuhan? Mungkin karena pekerjaan dia itu memang pekerjaan yang apa ya? Keras, ya tanah menjadi keras seperti apa yang kutuk yang pada Kana pada saat Tuhan menghukum Adam, tanah menjadi keras. Jadi dia merasa ini kenapa saya harus mendapatkan apa? Tanah yang keras yang harus diolah seperti ini. Itulah sebabnya dia tidak mencintai Tuhan. Dia tidak mencintai Tuhan. Dan seperti saya sudah pernah sampaikan tuh lalu kutipan dari Matthew Henry. Love is the root. Akar daripada segala sesuatu itu adalah kasih, maka penurutan itu hanyalah hasil daripada kasih tersebut. Hasil daripada kasih tersebut. Penurutan. Jadi hati kita itu yang diutamakan, yang diinginkan ya. Mari kita lihat pertanyaan sekolah sahabat kita. Tadi kita sudah baca ya. Bacalah
Mika 6 ayat 7 dan Yesaya 1 ayat sampai 11. Bagaimanakah kita dapat mengambil prinsip yang diterapkan dalam ayat-ayat ini dan menerapkannya dalam kehidupan dan ibadah kita? Ya, prinsipnya adalah bahwa hati itu lebih daripada materi, daripada korban. Baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kualitas hati kita itulah yang utama. Mika 6 ayat 7 katakan, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan? Lihat ribuan, kuantitasnya di situ disebutkan ribuan, banyaknya dibilang. Kualitasnya sesuai domba. Tapi berkenankah Tuhan dengan ribuan domba jantan kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Sampai mau persembahkan anak sendiri, apakah Tuhan mau terima? Jawabannya ini pertanyaan retorik ya. Jawabannya Tuhan nggak terima. Tuhan tidak menerima. Tuhan tidak menerima jumlah ribuan, jutaan dolar sekalipun. Tuhan tidak menerima bahkan anak yang dikorbankan sekalipun. Bukan. Kalau demikian apa yang Tuhan terima? Nanti kita lihat. Tuhan tidak terima. Mika 6 ayat 7. Yesaya 1 ayat 11 ayat 11 kata, untuk apa itu korban-korbanmu yang banyak-banyak, kuantitasnya banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dan anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan jantan tidak kusukai. Tuhan tidak suka lagi. Tuhan perintahkan kalau kamu bersalah, bawa korban darah dan lain sebagainya. Tapi kenapa sekarang Tuhan bilang, aku tidak suka? Karena ada yang lebih Allah suka daripada hanya korban-korban materi korban tersebut. Tidak heran Amsal 15 ayat 8 katakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Coba kita lihat saudara, kita seringkali memperlakukan Tuhan itu sebagai apa ya? Sebagai dewa atau dewi yang diilahkan oleh orang duniawi yang dapat kita sogok. Yang dapat kita sogok kalau saya bersalah, waduh, kita bawa sesajen, kita bawa korban yang lebih banyak kepada Tuhan. Mudah-mudahan dia bisa terima supaya dia lebih senang. Tuhan kita disenangkan dengan korban-korban kita. Ya. Kita seringkali melihat itu. Jadi seringkali ada orang-orang pergi ke pura mereka atau tempat ibadah mereka dengan ya baru-baru ini ada, saya nggak tega mau tampilkan fotonya. Jadi di Indonesia ada di kuburan-kuburan ada orang-orang yang mempersembahkan untuk leluhur mereka ya, makanan dan lain sebagainya. Wah, begitu yang mempersembahkan untuk para leluhur itu pergi dari kuburan tersebut, waduh, masyarakat berbondong-bondong berebutan, sampai terinjak-injak untuk mengambil sisa-sisa barang yang dipersembahkan di kuburan tersebut. Tapi itulah ya, poinnya adalah bukan soal kita tapi poinnya adalah bahwa seringkali kita memperlakukan Tuhan kita itu sebagai Allah yang dapat disogok, seakan-akan kita bisa bayar dia supaya dia senang. Allah kita pemilik segala sesuatu, saudara ya. Dia nggak bisa kita sogok. Dia tidak bisa kita sogok dengan, aduh, pendeta saya sudah bersalah, tapi nanti ya saya kasih gereja saya kasih apa? Saya kasih tanah pendeta ya, atau pendeta saya kasih mobil ya, pendeta saya kasih mobil ya supaya doain saya supaya saya ini Tuhan itu senang sama saya, pendeta doain nanti saya kasih mobil pendeta. Jadi kita prinsipnya adalah kita beribadah, berbakti kepada Tuhan untuk apa ya? Sogok Tuhan kita supaya dia senang. Kita kasih dengan apa yang kita apa. Tentu saja nanti kita akan lihat, tentu saja Tuhan menghendaki kita membawa persembahan, membawa persepuluhan. Tuhan minta itu tertulis dalam Alkitab. Tapi yang terlebih daripada materi korban, dari segi kuantitas atau kualitas itu hati kita. Hati kita. Kita tidak menganggap Tuhan kita itu sebagai Allah yang dapat kita sogok karena kita kaya, kita ada orang yang untuk dia pikir untuk dia bersalah, berdosa dan lain sebagainya, maka dia kasih ini kepada pendeta atau pendeta dikirim untuk dia jadi sekolah dan lain sebagainya. Untuk apa? Supaya dosanya itu ya bebannya hilang. Bukan kepada pendeta atau siapa, kepada Tuhan. Kita tidak perlu bayar Tuhan. Kita tidak perlu jadi orang kaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi hati kita dalam keadaan apapun, kalau kita arahkan kepada Tuhan, memohon pengampunan atas kesalahan dan dosa kita, Dia akan ampuni. Tanpa kita harus sogok. Tanpa kita harus sogok. Itulah sebabnya. Itu yang pertama-tama dimiliki oleh Habel. Kenapa dia punya persembahannya itu diterima?
Karena pertama dia mengasihi Tuhan. Dia mengasihi Tuhan menurut kehendak Tuhan. Dan penurutannya itu dimanifestasikan dengan melakukan setiap kehendak yang Tuhan sudah nyatakan. Ya. Itulah sebabnya dikatakanlah tentang Kain, ya, hatinya itu tidak mengarah kepada Tuhan. Yudas, kitab Yudas hanya satu fatsal, ya. Jadi Yudas 1 ayat 11 atau Yudas 11 ya, ayat 11 katakan apa? Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Ya, kenapa? Jalan yang hanya berpusat kepada diri mereka, kepentingan diri mereka sendiri. Seperti apa? Seperti juga apa? Seperti juga kesesatan Bileam, ya. Dan juga kebinasaan seperti Korah. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Kain, Bileam, dan Korah? Ini adalah orang-orang yang bertindak dalam kehidupan keagamaan mereka, dalam peribadatan mereka. Bileam seakan-akan dia memberkati Kain dalam ibadahnya, korbannya. Korah demikian juga untuk memimpin umat Tuhan. Tapi sesungguhnya yang mereka lakukan itu hati bukan kepada Tuhan, tetapi hati kepada diri mereka sendiri. Tapi hati daripada Habel berbeda. Hati Habel itu berpusat kepada Tuhan. Kita sudah baca ayatnya. Karena iman, percayanya, iman Habel itu apa ya? Habel telah mempersembahkan pada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ya. Kenapa? Karena pertama-tama yang dia korbankan hati penurutannya. Imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan instruksikan apapun itu, saya ikuti instruksi Tuhan. Dan dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Jadilah dia orang benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Jadi pertama-tama, persembahan itu harus berasal dari hati. Oke, lalu berikutnya, pendeta, kalau begitu pendeta ya udah, saya yang penting hati saya lurus pada Tuhan ya. Tapi ya kalau persembahannya apa saja saya kasih. Kalau saya cuma punya, bukan kalau saya banyak punya, tapi ya terserah saya kan, pendeta sudah bilang kan, yang penting hati saya. Kalau demikian ya kalau saya di gereja ya saya kasih saja $1 aja lah, atau $100 aja, atau $1.000, 1.000 perak aja. Jadi nggak perlu yang bagus-bagus, nggak perlu yang hati-hati juga ya. Kenapa? Kalau kita memiliki hati yang mengarah kepada Tuhan, kalau kita memiliki hati yang mencintai Tuhan sebagai akar daripada penuritan tersebut, maka manifestasi daripada cinta kepada Tuhan dan penurutan kepada Tuhan, maka kita dengan kerelaan kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan sisa-sisa kepada Tuhan. Saya ulangi, jangan Anda pikir karena Tuhan hanya melihat hati, maka persembahan kita itu ya receh-receh aja, itu kecil. Hati-hati. Ya. Tuhan melihat hati, betul. Ya. Tetapi kalau kita memiliki hati yang mengarah kepada Tuhan, maka persembahan kita, maka ucapan syukur kepada kita itu bukan apa ya, bukan sisa-sisa. Apa buktinya pendeta? Mari kita lihat persembahan daripada apa ya? Persembahan hati yang diterima dan hasil daripada persembahan hati itu keluarnya itu bentuknya itu apa? Mari kita lihat Kain. Kain dikatakan apa? Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu. Sebagian. Ya, nanti kita lihat apa signifikansi ya. Kalau Habel dikatakan apa? Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung. Waduh, saudara-saudara. Di dalam Alkitab kalau berbicara tentang anak sulung, yang pertama, ya hasil pertama, the first fruit, the first birth, the firstborn, itu yang terbaik. Yang dia berikan itu bukan sisa-sisa, bukan yang sebagian, tapi yang terbaik yang dia berikan. Anak sulung, kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Nah, kalau di dalam zaman Alkitab ya, lemak-lemaknya itulah yang terbaik. Anak-anak Imam Eli pada saat ditegur oleh Tuhan, kenapa? Dia, waktu orang-orang mempersembahkan korban bakaran, dia sunat dulu itu apa? Yang terbaik, bagian terbaik itu apa? Lemak-lemak daripada binatang tersebut. Itu diambil oleh anak-anak Imam Eli, gantinya dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi, kalau kita memiliki hati yang mencintai Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan sisa-sisa, bukan kalau ada waktu ya nanti pendeta baru saya ambil waktu untuk pekerjaan Tuhan ya. Ya. Yang penting kan Tuhan melihat hati saya. Yang penting hati saya Tuhan tahu saya suka untuk menginjil. Tuhan tahu saya suka untuk bekerja bagi Tuhan. Ya, kalau ada waktu sisa-sisa sedikit, sebagian waktu saya hati-hati. Ya. Kalau kita memiliki hati yang mengarah kepada Tuhan, maka kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kain mencintai dirinya sendiri, dia tidak percaya kepada Allah,
Akibatnya persembahannya itu sebagian, sisa-sisa, atau apa yang ada tersisalah, atau apalah yang bukan yang terbaik, bukan buah sulung, bukan firstborn, bukan hasil sayuran yang terbaik, bukan hasil buah-buah yang terbaik, tidak, sebagian saja. Tapi Habel, dia mencintai Allah, dia percaya kepada firman-Nya, dan dia memberikan yang terbaik. Ya, pada saat itulah, pada saat dia memiliki hati yang mengarah kepada Tuhan, hati yang menurut kehendak Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang dia cintai, maka dialah yang disebutkan dalam Alkitab sebagai orang benar. Matius 23:35 Yesus berkata, Habel orang benar itu. Habel orang benar. 1 Yohanes 3:12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan Kain itu jahat, dan perbuatan adiknya itu siapa? Habel itu apa? Benar. Kenapa Habel disebut orang benar? Kenapa saudara dan saya dapat disebut orang benar? Bukan karena kita berhasil memberikan yang menyogok Tuhan, ya. Bukan menyogok Tuhan supaya Tuhan apa? Tapi kita memberikan yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Karena kasih kita kepada Tuhan. Kita menurut kehendak-Nya. Tuhan mengatakan, bawalah persembahan persepuluhan, kita bawa. Ya. Kita menurut sebagai ekspresi kasih kita kepada siapa? Kepada Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, ya, dalam Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan apa? Bukan hanya Bapa-Ku akan mengasihi kami. Aku dan Bapa-Ku apa? Akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kasihilah dia. Kasihilah Tuhan kita. Kasihilah Tuhan. Turutilah kehendak-Nya. Maka Tuhan akan apa? Bukan hanya mengasihi kita, tapi dia akan datang dan diam bersama-sama dengan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih saudara sekalian masih bersama-sama dengan kami. Jika ada 1 atau 2 pertanyaan sehubungan dengan persembahan ini, ya, 2 persembahan Kain dan Habel, silakan mungkin. Ya, Papi Mami mungkin jika ada tambahan, Om Rain. Oh, ada Ketua Tilar. Oh, silakan Ketua Tilar. Saya tidak sempat lihat tangannya. Silakan. Kalau saya itu begini pendeta. Saya coba baca tadi Kejadian pasal 4 mengenai Kain dan Habel. Itu sangat penting, berarti kalau kita harus didukung dengan adanya pena inspirasi dari Ellen White. Kalau tidak, kita tidak akan mengerti mengapa Kain punya persembahan ditolak, sementara Habel diterima. Karena kita di situ tidak dijelaskan apakah Kain bersungut-sungut atau tidak dengan senang hati dia memberikan persembahan itu, tidak kelihatan sekali di situ. Nanti setelah pendeta baca itu pena inspirasi baru jelas di situ. Itu yang saya mau sampaikan. Berarti sangat penting bagi kita dan syukur bagi kita orang Advent karena kita punya pedoman dari pena inspirasi Ellen White. Saya juga baca tadi pendeta antara korban dan saya coba baca, saya Google, itu perbedaan antara korban dan persembahan itu perbedaannya ada jelas sangat berbeda. Yang pertama, kalau persembahan itu bisa dalam bentuk seperti yang pendeta sudah sampaikan, buah-buahan atau tepung atau uang, itu bisa dalam bentuk benda atau ya. Tetapi kalau korban itu harus ada yang disembeli, ada makhluk yang disembeli, entah itu manusia atau hewan, ada darah yang ditumpahkan. Berarti saya mau balik ke tadi. Berarti yang dilakukan oleh Kain bukan bukan upacara korban penghapus dosa, hanya berupa ucapan syukur. Sementara yang Habel lakukan adalah korban, upacara korban. Itu bagaimana? Ya, terima kasih Ketua Tilar. Kalau kita lihat ya memang ya
tanpa penumpahan darah, dan kata itu firman Tuhan juga jelas, maka tidak ada pengampunan dosa. Itu artinya itu yang ayat-ayat juga nanti kita akan lihat juga ya, banyak sekali berbicara tentang hal tersebut. Tetapi ada pengecualian ya. Seperti kita sudah baca tadi di dalam Imamat 5 ayat 11. Kalau memang miskin sekali orang yang bersalah, yang harusnya ada penumpahan darah, dia miskin sekali, sedangkan dua tekukur atau 2 ekor burung merpati menurut Imamat 5 ayat 11 tidak bisa dipersembahkan, disembelih, maka tepung pun boleh ya. Itu kalau sudah miskin sekali dengan kata lain. Tapi poinnya adalah karena hati yang Tuhan ingin pertama-tama lihat ya, poinnya ya. Tapi tentunya idealnya, saya setuju dengan Ketua Tilar, idealnya dan firman Tuhan sudah cukup jelas bahwa harus ada darah yang tercurah, karena itu semua itu melambangkan apa ya? Yesus sebagai apa? Korban ya, korban sebagai korban penghapus dosa untuk kita semua. Jadi itulah poinnya. Jadi betul, terima kasih atas observasinya bahwa pena inspirasi membantu kita. Tapi bukan itu saja, saya tidak hanya mengutip pena inspirasi hanya for the sake karena pena inspirasi, tetapi memang itu sesuai dengan apa ayat-ayat Alkitab yang kita dapat lihat besok misalnya. Kita akan lihat itu lebih lanjut tentang apa yang terjadi di dalam ayat-ayat Alkitab dengan apa yang terjadi lebih lanjut tentang apa yang terjadi di antara Kain dan Habil ya. Jadi puji Tuhan, kita betul, saya setuju dengan Ketua Tilar, kita memiliki pena inspirasi, tapi itu adalah the little light that will lead us into the greater light. Dan yang kita harus utamakan, the greater light itu adalah Alkitab itu sendiri. Tapi puji Tuhan untuk pena inspirasi yang membantu kita untuk, seperti dikatakan oleh Ketua Tilar tadi, membantu kita untuk melihat dengan lebih jelas apa yang dari kisah Kain dan Habil tersebut. Ya. Terima kasih Ketua Tilar. Baik, ada lagi yang lainnya? Om Ren, tadi saya sudah di-unmute, silakan. Terima kasih Pendeta. Memang saya punya bukan pertanyaan tapi ide juga hampir sama dengan apa yang katakan Saudara Tilar tadi. Dari mana Kain bisa tahu bahwa harus ada korban binatang? Karena waktu baca-baca kajian 1 tidak ada toh. Bagi saya kemungkinan Adam barangkali sudah kasih pelajaran bagi kedua anak mereka ini. Karena mulai dari Adam dan Hawa jatuh, Tuhan sudah sembelih binatang untuk selamatkan mereka punya jubah, baju. Jadi memang Pendeta, kan ada orang selalu tanya, mana buktinya di ayat Alkitab? Kita memang senang sekali kalau ada. Tapi dengan adanya yang Saudara Tilar tadi katakan itu satu berkat besar bagi saya, bagi kita lah sebagai umat Tuhan mendapatkan pekabaran itu dari Ellen G. White sehingga makin jelas. Ya. Jadi tentu juga ini pikiran biasa-biasa saja. Mereka kan renungan pagi, renungan malam, paling Adam juga sudah cerita-cerita itu sama mereka berdua. Ya, ini tidak ada di Alkitab, tapi saya kira-kira begitulah Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi tambahan lainnya, Pak Api, silakan. Sudah di-unmute juga. Oh, tidak ada? Ya, terima kasih. Ada lagi saudari lainnya? Bapak, Ibu Simatupang, Bapak Gibson? Ada? Jika tidak ada, ya, bagaimana dari live stream, Dek? Silakan. Oke, jika tidak ada, kita masuk ke bagian kedua ya. Besok malam masih kita sambung ya. Sangat menarik interaksi atau dialog antara Tuhan dan Kain. Sangat-sangat menarik. Saya mengundang kita semua untuk kembali bersama-sama dan kita melihat pelajaran yang begitu indah dari Firman Tuhan dari Alkitab yang membahas bagaimana dialog tersebut terjadi antara Allah dan Kain ya. Sehubungan dengan apa yang telah terjadi kemudian dari persembahan yang ditolak. Kain persembahannya ditolak, apa yang kemudian terjadi? Kita akan ikuti besok malam waktu New Jersey. Baik, kita akan berdoa dan saya sudah lihat, saya mengundang kita semua untuk terus mendoakan juga pokok-pokok yang ditampilkan, dinyatakan di sini. Dan saya ingin kita juga semua yang hadir saat ini melalui Zoom yang dapat melihat chat ya, kita terus berdoa bagi ibu daripada saudari Debrina Vo, yaitu Ibu Jimesa yang dalam keadaan sakit saat ini ya, sedang di rumah sakit. Waktu lalu kita pernah terus mendoakan
keluarga Jimesa ini, keluarga Jim yang berduka cita oleh sebab ayah daripada saudari Debrina yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat, ya. Dan kita pada saat ini kita akan mendoakan ibunya yang dalam keadaan sakit di rumah sakit. Jadi saya undang kita semua nanti, selain saya akan doakan, kita juga dapat terus mendoakan bersama, ya, Ibu Jimesa yang ada dalam keadaan sakit saat ini. Baik, ada lagi yang lainnya? Bapak Gibson, silakan Pak Gibson. Iya, mohon minta doanya Pak, karena adik saya kemarin sudah selesai di operasi pemasangan selang. Pada tanggal 18 nanti rencananya batok kepala akan ditutup tanggal 18 bulan ini, hari Senin. Jadi mohon doanya akan diulangi lagi pengoperasian untuk penutupan batok kepala, Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Bapak Gibson, ya. Baik, ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada dari Zoom yang dapat saya lihat, silakan dari live stream, Dek. Ada beberapa silent request, Pendeta. Yang pertama dari Tante Femi Kiroyan, Tante Tine, Tante Ike, dan juga Tante Naomi Asa. Oke. Ya, Tante Omi, ya. Baik, ada lagi. Jika tidak ada lagi, mari kita bersatu, ya, kita bersatu dalam doa, dan sekali lagi tim doa Fisdak juga akan mendoakan pokok-pokok doa yang tadi sudah disampaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia, dan waktu-waktu lainnya yang kami umat-umat Tuhan yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu, yang rindu untuk mendengarkan kehendak-Mu. Melalui pelajari pelajaran dari firman-Mu, dari Alkitab, kami telah datang, Tuhan telah dikuatkan, dan telah melihat bagaimana kehendak Tuhan yang dapat terus terjadi di dalam kehidupan kami. Bantulah kami, Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat terus mencintai Engkau dan menuruti kehendak-Mu, Tuhan. Kehendak-Mu yang bukan hanya untuk satu hal yang dapat berfokus kepada Engkau, tapi juga dapat memberikan kebahagiaan yang sejati bagi kami yang hidup dalam dunia yang tidak berarti pada saat ini, yang penuh dengan masalah, penuh dengan dosa, penuh dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi bersama-sama dengan Engkau di dalam dunia yang penuh dengan masalah ini, kami tetap dapat memiliki satu kehidupan yang berarti, karena Engkau yang beserta dengan kami. Jadikanlah kami semua, Tuhan, Habel-Habel modern yang mencintai Engkau, yang menuruti kehendak Engkau, dan melakukan yang terbaik yang dapat kami lakukan hanya untuk kepujian dan kemuliaan-Mu saja, Tuhan. Pada saat ini, Tuhan, kami bersyukur juga kami dapat datang bersama-sama dengan semua yang sudah hadir melalui Zoom dan juga melalui live stream. Kami ingin berdoa bagi semua yang sudah berbakti pada saat ini, yang dapat hamba lihat maupun dari tidak dapat hamba lihat yang telah berbakti melalui live stream. Tuhan berkati semua umat-umat Tuhan ini. Biarlah Engkau yang mengetahui keadaan mereka. Engkau mengetahui permohonan-permohonan pribadi mereka yang mereka sampaikan maupun yang mereka tidak sampaikan. Dengarkanlah Tuhan dan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu pada waktu yang indah yang telah Engkau tetapkan, Tuhan. Kami ingin terus berdoa bersama-sama dengan Ibu Debrina Vo, bagi ibu yang Dia kasih, Ibu Jimesa yang dalam keadaan sakit saat ini di rumah sakit di Indonesia. Jamahlah beliau, Tuhan. Kiranya tangan-Mu yang sudah menjamah umat-umat manusia pada saat Engkau datang di kali yang pertama, tangan yang sama, Tuhan, kiranya jika Engkau berkenan, jika Engkau berkemurahan, tentunya dapat menjamah Ibu Jimesa sehingga kekuatan kesembuhan dari surga dapat menjadi bahagiannya. Ini dapat menjadi satu hal yang memberikan sukacita kepada kami semua, bukan hanya kepada Ibu Debrina dan seluruh keluarga Jimesa, tetapi kami semua yang mendoakan Ibu Jimesa. Kami berdoa untuk hal tersebut. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Bapak Gibson Tampu Bolon bagi adiknya, Saudara Hengki Tampu Bolon, Tuhan, yang dalam proses penyembuhan masih harus ada satu operasi untuk penutupan batok kepala, Tuhan. Kami berdoa kiranya itu dapat berjalan. Tuhan, sekali lagi bukan untuk kepujian kemuliaan nama kami, bukan supaya orang dapat melihat bahwa kami seakan-akan memiliki kuasa atau apa. Tidak, Tuhan. Hanya Engkau yang berkuasa. Hanya Engkau sajalah, Tuhan, yang berkuasa. Jika Engkau berkemurahan, tentunya operasi ini akan berlangsung dengan baik.
hanya untuk Tuhan, kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami gak ingin terus mendoakan silent request. Umat-umat Tuhan yang bergumul, memiliki pergumulan dengan kehidupan mereka. Tuhan, berikanlah damai surga. Kami hanya dapat melihat bahwa pada saat kami bersama-sama dengan Engkau, saat kami merenungkan firman-Mu, pada saat kami membaca, merenungkan firman-Mu, dan membagikan firman-Mu itu pada siapa saja, Tuhan, disitulah kami memiliki damai. Dan saat kami jauh dari Engkau, saat kami menjauhkan diri kami dari Engkau, Tuhan, kami tidak memiliki damai tersebut. Kami rindu hanya terus bersama-sama dengan Engkau, memiliki damai. Itulah sebabnya hamba-Mu ingin berdoa bagi Saudari Ike Lintang dengan pergumulan kehidupannya, rencana-rencana surga dapat terjadi kepadanya. Kami berdoa bagi Tante Tina, Ibu Tina, Puak Tuhan. Kami berdoa baginya dengan segala pergumulan kehidupannya. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kehidupannya. Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan dia. Engkau akan selalu menyertai Ibu Tina dan kebutuhan-kebutuhan khususnya kebutuhan rohani, damai surga, penyertaan surga akan selalu menjadi bahagianya. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Saudari Femi Kiroyan Walangitan, saudara keluarga Walangitan Kiroyan, Tuhan. Tuhan mengetahui pergumulan mereka, Tuhan mengetahui kebutuhan mereka, Tuhan mengetahui pelayanan mereka. Berkatilah mereka, Tuhan. Biarlah rencana-rencana surga dapat menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Omi Asa, Tuhan. Engkau mengetahui keberadaannya, Engkau mengetahui rancangan surga yang dapat terjadi. Engkau sudah menjawab begitu banyak permohonannya, dan kami terus bermohon jika ada hal-hal lain yang dipohonkan yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi Tante Omi Asa. Kami terus berdoa juga bagi mungkin nama-nama lain yang hamba tidak sempat sebutkan. Tuhan, penuhilah segala permohonan-permohonan mereka. Berkatilah juga saudara-saudari kami yang masih bergumul dengan penyakit-penyakit mereka, pergumulan dengan kesehatan yang mereka alami pada saat ini. Hamba-Mu ingin terus berdoa bagi Saudari Jane Rononuwu, Tuhan, di Philadelphia. Tuhan, jamahlah beliau. Biarlah pengharapan kesembuhan dari surga juga dapat selalu menyertai dia. Menjadi kekuatan yang pasti bagi Saudari Jane. Hamba-Mu juga berdoa bagi saudara Bill Wulur, Tuhan. Dengan proses kesembuhan yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Tuhan, biarlah Engkau terus menjamah beliau. Hamba-Mu terus berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya dengan pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan. Bukan hanya masalah kesehatan, tapi pergumulan finansial yang mereka hadapi. Tuhan, bantulah mereka. Kesehatan-kesehatan bagi orang-orang tua kami, bagi papi, mami, bagi Om Rain, Tante Evelyn, bagi keluarga Simatupang, dan semua yang lain yang sudah berbakti bersama-sama Tuhan. Biarlah kekuatan demi kekuatan surga sajalah yang dapat terus menyertai kehidupan mereka. Bagi Om Sebedius juga, Tuhan. Biarlah kekuatan kesehatan dari surga akan terus menyertai dia. Menjadi kesukaan bagi keluarga besar Sebedius di mana saja mereka berada. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak, khususnya keluarga Tirok Ringkuangan. Kami berdoa, Tuhan. Tuhan, satukanlah mereka dalam kasih surga. Biarlah Rudy, Mei, dan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan, kiranya persatuan dari surga akan selalu menjadi bagian mereka. Tuhan, kuatkanlah mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan yang pasti, sehingga anak-anak yang dipercayakan dari keluarga ini akan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu dikuatkan. Vanessa, Ethan, dan Aiden menjadi terus anak-anak Tuhan yang selalu bersatu dalam kerajaan yang Engkau sudah siapkan bagi mereka. Tuhan, hamba juga ingin berdoa bagi anak muda kami, Belva Wanta. Kiranya penyertaan surga akan terus menyertai Belva. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan di jemaat, biarlah itu dapat terus memberikan kekuatan, arti kehidupan yang lebih bermakna dalam dirinya. Dia dapat terus melayani Tuhan dengan apa yang dapat dilakukan di jemaat, di tempat pekerjaan. Dan kiranya kehidupannya Tuhan akan terus sertai. Hamba-Mu juga yang terus berdoa bagi pendeta muda Tulus dan Saudari Iin dalam pelayanan-pelayanan mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan untuk di jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan berkati orang tua mereka yang ada di Indonesia. Tuhan juga akan selalu memberikan kekuatan. Keluarga besar Nainggolan Huta Barat, Ibu Pendeta juga kami berdoa, kiranya Tuhan terus menyertai. Tuhan memberikan kekuatan di masa tuanya sekalipun, kiranya Tuhan akan terus menyertai beliau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa-doa kami Tuhan, karena segala permohonan ini telah hamba bawa Tuhan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung. Sampai bertemu besok ya di waktu yang sama.
Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.